Hai semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya di DTS Deep Talk Session. Let's talk about it. So, hari ini ya, lebih tepatnya hari ini saya karena banyak insiden ada banyak-banyak bencana yang mungkin hari ini membuat kita agak kesusahan ya. Tadi pagi sih aku berangkat kerja juga kehujanan deras. Jadi tadi pagi ini dari jam 6 pagi kayaknya udah mulai hujan, bahkan sampai agak siang ya. Jadi partner saya, Farel nih hari ini tidak bisa bergabung bersama kita karena ada kendala akses yang rumahnya seperti laut ya guys. Jadi tidak apa-apa, kita masih semangat karena hari ini kita juga memperingati Hari Sumpah Pemuda ya di tanggal 28 Oktober. So, di DTS kali ini kita pastinya akan ngobrolin soal-soal ngobrolin hal-hal tentang Sumpah Pemuda ya. Anyways, Sumpah Pemuda nih teman-teman yang lagi sekolah gimana tadi ya upacaranya? Apakah teman-teman upacara ya? Dengan hujan-hujan dingin-dingin ya kan, mungkin nggak upacara ya karena hujan itu sendiri ya, tapi tetap harus semangat untuk memperingati Sumpah Pemuda pada hari ini. So hari ini mengaitkan nih dengan kondisi youth teman-teman ini pada umur-umur yang sekarang-sekarang ini, kita dari awal Oktober udah ngobrolin identik banget soal semangat Sumpah Pemuda. Dulu mungkin para pemuda Indonesia tuh pada bersatu ya, punya mimpi besar buat bangsa supaya merdeka gitu. Tapi gimana dengan generasi kita nih? Generasi yang beda banget dari zaman-zaman Sumpah Pemuda. Apakah kita masih punya misi yang sama atau malah sibuk ngejar hal-hal yang cuman sementara-sementara aja. Nah, hari ini aku nggak ngobrol ngalor kidul sendirian ya, walaupun mungkin partner saya hari ini tidak bisa hadir atau mungkin nanti nyusul ya, kita tidak tahu. Hari ini seperti luar biasanya kita bakalan ditemani oleh pastor kita yang luar biasa. Langsung saja, Pastor Albert. Halo Yuter, Wait, Hastin. Pastor, sebentar, Pastor. Halo? Halo, Oh, oke, halo, Pastor. halo, halo, halo. Nah, masuk, 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 masuk. Gimana, Pastor, kabarnya nih hari ini? Ya, walaupun hujan harus tetap Yes, semangat. tetap semangat. Rupanya, Pastor, kehujanan juga ya? Ya, tadi pagi ya, Tuh. tadi pagi nganter. Ya, iyalah. Tapi ada Sedikit kena hujan. banjir juga nggak, Pastor? Enggak ya? Kalau banjir ya? Puji Tuhan di rumahku aman, Wah, syukurlah, puji karena Tuhan. tinggi tepatnya. Oh gitu, oke, oke ya, syukurlah ya tidak terkena bencana banjir ya. Ya, Kita doakan supaya teman-teman yang mungkin lagi mengalami kebanjiran supaya cepat surut, supaya bisa amin. beraktivitas lagi Betul, seperti betul. biasanya. Yang banjir. Yes. Oke, Pastor, hari ini kita ngobrol ini temanya yaitu a generation with a mission. Hmm, Upholding Sumpah Pemuda with Christian hmm, values. Yang hmm, artinya generasi-generasi kita tuh punya misi yang kuat. hmm, Menegakkan Sumpah Pemuda dengan nilai-nilai hmm, Kristiani ya, Pastor ya. hmm, Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol, nanti ada beberapa pertanyaan yang kita bisa lontarkan ke Pastor. Nanti Pastor hmm. bisa jawab, kita bisa saling sharing, atau mungkin nanti ada teman-teman yang bisa berbagi sharingnya juga tentang Sumpah Pemuda itu Pastor. Oke? Oke, Oke, langsung aja nih Pastor di pertanyaan yang pertama. ya. Pastor, kalau generasi dulu nih punya Sumpah Pemuda, kira-kira apa nih sumpah atau komitmen yang harus dimiliki anak muda Kristen zaman sekarang? Ya, yang pertama, komitmen seperti apa yang kita harus miliki? Pertama, kita harus sadari bahwa kita ini diciptakan untuk sebuah misi, Yes. atau kita ini diciptakan untuk sebuah tujuan. Bukan hanya sekedar kamu tuh eksis lahir di dunia. Hmm. Tuhan tuh punya rencana buat kamu. Seperti di Efesus pasal 2 ayat 10 katakan bahwa kita ini buatan Tuhan yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Artinya, Tuhan punya misi untuk kita. Artinya, Tuhan itu ada rencana untuk kamu supaya kamu jalanin itu.
Hmm, Banyak anak muda yang mungkin belum ngerti misi Tuhan buat aku tuh apa, visi Tuhan buat aku apa, rencana Tuhan buat aku apa. Mungkin banyak yang nggak tahu. oke. Nah, disitulah sebenarnya letak PR-nya, di mana kita ini belajar untuk ngerti. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita ngerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, caranya cuma satu. Kita ini bisa ngerti kalau kita bangun hubungan sama Tuhan. Hmm, Aku percaya ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, di tokoh-tokoh di Bible juga sudah ditunjukkan bagaimana ya. juga Tuhan itu berbicara kepada Abraham, dia menunjukkan visinya ke depan, Abraham itu akan punya keturunan dan lain sebagainya. Di mana Tuhan tuh bicara. Tuhan tuh juga ngasih tahu Musa loh. Tuhan tuh bicara ke Musa tentang apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Ya, Musa itu mau dibawa kemana? Tujuannya apa? Tuhan bicara sama dia. Dan di situ aku percaya bahwa Tuhan lebih sibuk untuk bagaimana rencananya atau misinya diketahui oleh manusia. Karena kita ini kalau nggak dikasih tahu apa yang mau dijalanin, apa yang mau dikerjain, nggak tahu. Nah, aku percaya Tuhan lebih rindu bahwa segala misinya dan rencananya itu manusia itu tahu. Nah, Tuhan itu harapannya seperti itu ya. Jadi, please, yuk bangun hubungan dengan Tuhan supaya kamu itu nggak cuma ngejar materi aja atau ngejar yang fana aja, nggak cuma ngejar handphone iPhone yang ke apa iPhone 17, 18, 19 dan seterusnya ya atau mungkin motor dan lain sebagainya, mobil dan sebagainya, tapi kamu juga ngerti bahwa tujuan Tuhan itu nggak bentukannya nggak cuma kayak gitu doang. Itu bonus Ya. ya. Tapi yang terlebih penting adalah bagaimana kamu hidup di dalam rencana Tuhan, dalam misinya Tuhan itu jauh lebih penting karena banyak manusia hidup tapi nggak tahu misi Tuhan atau rencana Tuhan atau tujuan Tuhan dalam hidup mereka itu apa, nggak tahu. Akibatnya apa? Hidup mereka hanya berputar putar 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 sampai suatu hari kelak kamu akan merasa gini, kok hidupku kosong ya, kok Hmm, hidupku hampa ya. Bukan karena kamu nggak punya harta loh. Dan saya percaya bahwa jangan-jangan itu terjadi di saat kamu sudah punya semuanya dan kamu merasa bahwa ada yang kurang. Kamu tahu bahwa ada yang kosong. Kamu merasakan kehampaan. Dan di situ kamu ngerti bahwa ada rencana Tuhan yang harus digenapi dalam hidupmu. Dan hmm. selama ini, hidupmu cuma berputar, putar, putar. Kayak bangsa Israel di padang gurun tuh ya. Hidupnya cuma berputar, putar, putar, putar. Jangan-jangan kita juga seperti orang yang sedang berputar-putar di padang gurun yang nggak punya tujuannya. Bangsa Israelnya jelas, walaupun dia muter-muter juga tujuannya jelas. Ya, tapi bagaimana dengan kita? Kita ini muter-muter-muter begini, jalan hidup bertahun-tahun, jelas nggak mau kemana? Jelas nggak misinya Tuhan? Aku berdoa nanti semakin kita apa ngobrol, semakin kita mengerti apa sih misi Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sih. Oke. Ini teman saya, pantas saya akhirnya join ya guys. Halo, Woi, Farel. aku join dari rumah ya teman-teman semuanya. Keren. Penuh Karena semangat ya. karena banjir ya, jadi nggak bisa keluar rumah. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa diusahakan untuk siaran buat teman-teman semuanya, buat user semuanya, buat Wih, luar biasa. ya, tadi sampai mana? Luar- Oh, aku masih ketinggalan tadi. Masih pertanyaan pertama nih tadi. Oh, masih pertanyaan pertama. Ya, Kita bahas apa sih, Kak, hari ini? yes, itu dia. Kita hari ini bahas tentang generation with a mission. Jadi generasi yang bermisi nih, bermisi kuat gitu dan Hmm, bertekad hmm. pada Sumpah Pemuda dengan nilai-nilai Kristiani yang pasti menegakkan Sumpah Oke. Pemuda. Oh iya, Betul, ini hari ini Hari Sumpah Pemuda ya? Kak, nih, betul, weh, betul, selamat betul, betul. semua anak-anak muda ya kan. Tadi pertanyaan pertama kan tadi eh, kalau generasi dulu punya Sumpah Pemuda. Kalau kira-kira generasi hari ini tuh sumpah apa atau komitmen apa yang harus dimiliki anak-anak zaman sekarang gitu ya, bener ya? Ya, Pertanyaannya, betul. oke, oke, menarik, 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 Menarik dong obrolan menarik. hari ini. Nah, Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua kali ya.
kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kadang banyak anak muda yang ngerasa hidupnya tuh nggak punya arah tuh, Pastor, ya kan? Terus gimana caranya tahu misi pribadi yang Tuhan kasih buat kita, atau mungkin kayak panggilan Tuhan deh gitu. Misi terus jalaninya gimana, panggilan Tuhan tuh terus jalaninya gimana. Ya, seperti yang tadi aku bilang di awal, bagaimana sih kita nih ngerti panggilan Tuhan atau rencana Tuhan atau misi Tuhan di dalam kehidupan kita adalah yang pertama bangun hubungan dengan Tuhan. Tidak ada cara lain kita ini ngerti misi Tuhan, rencana Tuhan, tujuan dalam kehidupan kita tanpa kita bangun hubungan dengan Tuhan itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Dia yang merencanakan kita sejak awal. Ya, Yes. sejak semula Dia yang menciptakan kita. Dia sutradara hidup kita. Jadi kalau pengen ngerti cerita hidup kita bagaimana, ya tanya sutradaranya. Dia pasti lebih tahu. Nah, berikutnya yang kedua. Setelah kita bangun hubungan dengan Tuhan, apa yang harus kita cek? Ya, yang berikutnya adalah kita nih ngerti persis bahwa talenta apa yang Tuhan sudah percayakan kepadamu. Pemberian-pemberian apa yang Tuhan sudah kasihkan dalam hidup kamu, percayakan ke kamu. Kenapa kok kita harus ngecek talenta dan gift atau pemberian atau privilege atau mungkin orang sebutnya privilege ya. Privilege apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidupmu itu apa? Kenapa kok kita perlu mengetahui hal seperti ini? Karena talenta atau gift yang Tuhan beri atau privilege yang Tuhan percayakan itu adalah kendaraan-kendaraan kita untuk mencapai tujuan Tuhan atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itu drive kendaraannya. Ya. Itu akan membantu kita mengerti bahwa tuh panggilan Tuhan dalam hidup saya ini. Nah, dari situ kita bisa meraba ke depan, lihat kendaraannya. Saya punya apa ya? Nggak mungkin dong pengen Tuhan punya rencana jadi pilot ya, tapi dibawanya ke masinis jadi kereta, kan nggak nyambung tuh, ya kan? Ya aku percaya yang namanya jadi masinis ya harusnya dibawanya ya kamu lihat kok kereta api, kok lebih tertarik ke kereta api, kok aku pengen belajar, terus juga kebetulan juga punya knowledge-nya, punya pengetahuannya, ada passion di situ juga, ada ketertarikan juga. Ya jangan-jangan yang panggilannya di situ gitu loh. Betul. Wow. Jangan dipaksakan. Jadi lihatnya tuh kamu tuh punya kekuatan di mana. Jadi perhatikan strengthmu, kelebihanmu. Makanya jangan fokusnya di kekurangan terus. Ya. Kita tuh fokus kekurangan, fokus pada kelemahan. Kenapa sih orang bisa begitu? Ya kemarin aku juga sempat khotbah di Sada Service ya di Semarang. Kenapa sih orang tuh fokusnya nggak ke Tuhan? Kenapa sih orang tuh fokusnya ke kelemahan, ke diri sendiri? Itu sebenarnya bermulai dari Kejadian pasal 3 ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Dosa itu membuat pergeseran fokus. Harusnya ke Tuhan, tapi ke kelemahan. Lihatnya kekurangan terus. Nah, kita tuh udah kebiasaan lihat kekurangan terus. Nggak pernah lihat apa sih yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Ya. Coba deh, bagian itu yang dikembangkan. Bukan kekurangannya. Gitu loh. Kalau kita ngomong kekurangan, maka kita pasti terus kurang. Karena nanti Tuhanlah yang menyempurnakan segala sesuatunya. Ya. Gitu. Wow. Guys, makanya jangan fokus sama insecure-mu, guys. Ya, kan? betul. Kita kayak, wah insecure nih, aku suaranya jelek, lebih bagus dia. Misalnya kita pelayanan di satu gereja gitu, youth gitu. Lah, aku pelayanan kok bisa ya sama ini ya, padahal suaraku nggak bagus-bagus amat. Aku bla 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 bla. Itu udah mulai salah tuh fokusnya ya kan. Iya. Betul. Insecure. Betul. Kadang kita ini bukan capek karena hidup kita berat. Nah, tetapi karena kita sibuk ngeliatin hidupnya orang lain. Nah, itu dia. Ya. Contoh. Scroll dikit langsung ngerasa hidup kita kalah jauh sama yang lain. Nah, itu dia. Padahal yang kamu lihat itu cuman highlight di story. Bukan real life. Yes. Ya kan? Yang dilihat tuh cuman highlight. Bukan real life, tapi kita merasa bahwa kenapa aku nggak bisa
jadi seperti dia ya. Ketika kamu pengen berpikir untuk jadi seperti dia, kamu sedang tidak jadi dirimu sendiri. Dan itu sangat melelahkan. Hmm. Hmm. Sedangkan Tuhan itu kepengen kamu jadi versi dirimu sendiri, bukan versi Ya. orang lain. Orimu. Dia panggil kamu untuk kamu jalani hidupmu sendiri, jalanmu sendiri. Jadi memang beda. Nggak usah dibanding-bandingin. Kan Hmm. gitu. Jadi fokuslah bertumbuh di jalanmu. Karena Tuhan itu nggak butuh kopi-kopian. Kita tuh ciptakan original. Yes. Amin. The one and only. Hmm. Satu-satunya di dunia. Walaupun mungkin ada yang mirip sama kamu. Tetap kamu tuh the one and only. Satu-satunya. Ya. Jadi dia tuh kepengen lihat versi Orimo sebagaimana dia itu sudah rancang sejak dari semula. Ya. Jadi jangan pernah berpikir untuk jadi orang lain. Melelahkan. Ya. Sangat melelahkan. Itu sih. Betul. Ojo kayak siapa sing yang nyanyi yang ini tuh siapa? Wong koyo salah. Nah, Ah, banding-banding ke. itu terus banding-banding. Tuh, ya kan? Bener. Jangan jangan suka banding-bandingin apa yang kita punya, Ya. apa yang kita bisa sama orang lain, guys. Itu sangat melelahkan. Bener tadi kata Mas Albert. Dan bener Oh. itu kayak kita harus fokus sama apa yang jadi passionnya kita, apa yang jadi strength-nya kita, kekuatannya kita gitu. Karena ya bagaimana kita, ini aku pribadi ya, pengalaman pribadi gitu kan. Hmm. Aku tuh seneng banget kayak nyanyi gitu kan, apalagi kayak ditugasin as a worship leader atau singers gitu kan. Ya, ya, ya. Nah itu aku benar-benar kayak fokus di situ. Ternyata memang aku merasa bahwa panggilan Tuhan di hidupku ya as a worship pastor gitu. Nah, dari mana aku bisa tahu? Karena ya itu aku mulai kayak bangun hubungan sama Tuhan. Makanya aku juga berusaha untuk terus apa ya, menjalankan misi dari Tuhan, menjalankan panggilan Tuhan, melakukan panggilan Tuhan dengan aku memperlengkapi hidupku ya, Hmm. belajar lagi gitu kan. Terus ya semakin dilatih lagi kemampuannya kayak apa gitu-gitu, guys. Itu jadi yang Betul. yang diasah ya apa yang kita bisa, jangan apa yang kita nggak bisa hanya karena kita ngeliatin orang lain gitu. Oh, apalagi kalau cewek-cewek ini seringnya insecure banget, parah. Nah, Dan tuh, baperan ya kadang ya. Jadi kayak disenggol dikit langsung kepikiran, langsung wah tuh, ini kayaknya misalnya ada yang orang diet 1 hari cuma makan 1 hari, 1 kali, terus kayak ikut-ikut. Padahal kita aja nggak kuat, punya mah, punya GERD, malah sakit. Dan itu jadi kayak kita malah jadi menyakiti diri kita sendiri juga, cuman karena kita ingin menjadi orang lain. tuh. Gitu. Jadi kita tidak perlu apa ya mengikuti orang-orang lain lah. Kita harus bisa bersyukur ya. Itu yang paling utama Ya, sih. benar, benar, benar. Bersyukur, bersyukur. That's it. Benar. Bersyukur sama apa yang kita punya tuh kayak lebih, menurutku sih, dengan dari pengalamanku ya, akan Hmm. lebih bikin kita semakin mengasihi Tuhan, walaupun kayak ngerasanya, oh orang lain hidupnya lebih oke, orang lain hidupnya lebih ini gitu. Tapi kayak dengan kita mensyukuri apa yang kita punya tuh ngerasa kayak Tuhan tuh baik banget loh gitu. Betul, Bener, betul. kerasa, kerasa apa ya, kerasa bahwa Tuhan tuh mengasihi kita segitunya gitu. Karena ya itu kita mengalami sendiri kan dengan kita bersyukur, eh apa ya maksudnya, mungkin kita melihat hidup orang lain kayak oh iya ya hidup orang lain lebih enak ya kayaknya ya gitu kan. Tapi di waktu kita mengalami sesuatu hal yang sulit tapi kita akhirnya bisa menjalani atau bahkan bisa melampaui masa sulit itu, dan ternyata Tuhan yang hadir di tengah-tengah itu yang jadi apa ya, tumpuannya kita, dan kita bersyukur, itu yang kayak lebih ngena sih buat aku pribadi Iya, sih, ya. kayak buat aku pribadi kayak gitu. Seperti itu. Kita Betul. lanjut kali ya ke Oke. pertanyaan Pertanyaan beri. selanjutnya. Silakan Kak. Oke. Jadi yang selanjutnya nih, Pastor. Kita sering dengar nih tentang pentingnya persatuan, tapi di dunia nyata malah banyak perpecahan nih. Bahkan mungkin antar youth gereja atau bahkan di dalam youth gereja itu juga.
Gimana nih caranya kita bisa benar-benar hidupin nilai Menarik, unity yang sehat? Pertanyaan luar biasa ya. menarik nih, menarik. Betul, Eh, Ya memang ya, Sumpah Pemuda itu menegaskan bahwa satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. betul, betul. Tapi aku percaya bahwa Tuhan itu mau bawa kita lebih tinggi. Satu hati, satu iman, satu Kristus. Jadi kalau semua kita sadar bahwa persatuan sejati itu bukan berarti kita harus sama ya. Memang Ya, ada perbedaan-perbedaan. Justru yang dewasa itu dapat menghargai dan menghormati perbedaan. Kalau yang anak-anak tidak bisa, maunya ya sama semua harus sama. Padahal kalau kita ngerti kata adil, adil itu apakah artinya semua sama? Kan enggak. Loh, hmm, kalau kita lihat ya, kata adil itu apakah semua sama gitu? Iya. Enggak dong. enggak. Ya, contoh, oh si A sama si B kerja, yang satu masih single, yang satu punya tanggungan istri sama anak. Aku percaya mungkin dapatnya bisa berbeda. Ya, betul, Kenapa? Punya tanggungan. betul. Yang satu nggak ada. Justru kalau sama, disitulah letak ketidakadilan. Hmm. Iya kan? Tapi kan tergantung nih, POV-nya dilihat dari mana nih. Makanya kalau kita melihat perbedaan ya nggak ada selesainya, Ya, teman-teman Youters. Yang kita lihat adalah justru jangan terlalu sibuk bangun apa ya, bangun eksklusivitas, bangun perselisihan, bangun perbedaan. Karena kalau ngurusin perbedaan, contoh nih, beda doktrin aja. ya, ya. Benar, benar. Itu kan udah pertarungannya kan luar biasa. Di YouTube rame banget. Ya, betul. Aku aja yang nonton malas, jujur. Karena aku jujur nggak suka debat. Dan aku percaya daripada ngabisin waktu berdebat, bukan berarti nggak baik ya. Cuman kalau dari aku opini pribadiku sih, daripada kita menghabiskan energi seperti itu, Ya. better kita do something, melakukan sesuatu yang eh, misalnya nih, memikirkan untuk bagaimana ya hidup saya bisa berdampak lebih luas. Apa ya yang saya bisa lakukan buat orang lain supaya orang lain itu bisa merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kasih Tuhan, daripada kita sibuk untuk ngomongin soal perbedaan. Ya, Gitu. Kalau aku lebih mikirin untuk yuk do something yuk, let's do this together yuk, sesuatu yang bisa berdampak yuk, jadi berkat yuk buat orang banyak. Gitu. Nggak ada ya, selesainya kalau kita mau perbedaan. benar. Unity itu nggak selalu berbicara soal keseragaman. Unity itu nggak selalu uniform loh. Jadi jangan dipikir namanya juga unity, ya, bersatu. Yes. Artinya, artinya namanya juga bersatu. Itu kan berarti kan dari banyak orang, terus Ya. punya satu tujuan, ya kan? Punya satu tujuan yang sama, lalu mereka bergerak bersama-sama. Hmm, betul. Nah, jadi Setuju. berarti boleh berbeda-beda, beda pendapat, beda doktrinnya mungkin, atau mungkin beda apa lagi. Tapi jangan please jangan dibesar-besarin di area perbedaannya. Ya, Tapi pikirlah untuk bagaimana kita bisa melakukan sesuatu sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. yes, benar. Sekali lagi kembalinya, satu iman, satu hati, satu Kristus. Kan kita menyembah Tuhan yang sama. Ya, Aku percayalah, Bapak mana sih yang seneng lihat dia punya anak-anak yang bertengkar terus, berselisih Hmm. terus. Aku nggak percaya ya. Oh, bapaknya di surga keplok-keplok. Wih, aku seneng Luna. Ayo, terusin yuk, berantem yuk. Masa gitu sih? Enggak lah. Justru apa yang kita lakukan tuh menyakiti hati Tuhan, membuat hati Tuhan sedih. betul. Better daripada kita ini terpecah-pecah dan terus membesar-besarkan perbedaan. Mari kita bersatu untuk melakukan kegiatan atau apa ya, melakukan jadi hidup kita jadi berkat lah buat orang banyak. Itu Ya, sih. setuju. Amin. Ini menarik ya, karena aku tuh pernah ada di tiga posisi ini, guys.
Jadi 3. ya yang dikucilkan, yang mengucilkan, dan yang ingin membuat sebuah perubahan yang luar biasa. Maksudnya merangkul semuanya gitu. Jadi pihak Keren. pernah ada di 3 posisi ini guys, ya kan? Secara apa ya, tanpa sadar bahkan gitu kan. Maksudnya yang dikucilkan juga pernah gitu kan. Aku dijelekin ini itu, tapi kayak ya udah gitu kan, nerima. Terus ada waktunya juga aku kadang ngomongin tentang orang ini kok gini, orang ini kok gitu. Ini pengakuan dosa ya guys ya. Tapi dijadikan sebuah pembelajaran dalam arti Hmm. aku bukan yang mengucilkan atau menjelek-jelekan orang yang gimana, tapi ngomongin orang di belakang aja menurutku tuh sebenarnya udah kayak nggak baik lah gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, terus makanya karena aku pernah ada di posisi yang kayak aku dijelek-jelekin dan aku menjelek-jelekan orang juga dalam tanda kutip itu ya, dijelek-jelekin dalam tanda kutip juga, eh, aku lebih kayak pengen yaitu unity gitu. Nam ini fun fact-nya adalah komunitasku sama Justin youth-nya adalah namanya Unity Generation yang harusnya menjadi sebuah apa ya, ironi kalau misal kita orang-orang di dalamnya itu nggak punya kesatuan hati, Ya, nggak punya kesatuan visi, tujuan gitu kan. Ya tadi benar yang dibilang sama Pastor Albert tuh benar gitu. Maksudnya kita tuh boleh kok berbeda pandangan, boleh berbeda eh, apa ya, mindset, terus berbeda metode dalam melakukan sesuatu karena memang generasi kayak misal deh Gen Z sama Gen Alpha aja tuh kalau mau melakukan sesuatu tuh misal udah beda gitu. Misal mau ngelakuin apa ya? Mau punya rutinitas nih misalnya yang misal Gen Z kuliah gitu kan. hmm, Yang Gen Alpha masih sekolah gitu. Nah, iya, Gen pulang langsung ngerjain tugas gitu kan. Habis itu baru nge-game. Misalnya ya, misalnya. Terus yang Gen Z habis selesai kuliah nge-game dulu baru ngerjain tugasnya. Nah, ini kan metodenya kan kebalik kan, bisa kan. Tapi kan tujuannya sama, aku mau menghibur dan aku mau menghibur diriku sendiri dalam arti kayak main game lah atau apalah gitu kan. Me time lah gitu. Tapi juga mengerjakan tanggung jawabku dengan metode yang berbeda, ya ditukar gitu kan. Misalnya yang tadi belajar dulu biar selesai semuanya baru main gamenya lebih bisa puas gitu kan. Atau aku mau main game dulu baru tanggung jawabnya nanti gitu kan, tapi tujuannya itu sama gitu iya, ya. iya, betul. Ini pun sama juga di pelayanan pun tuh juga sama gitu loh, di komunitas sama gitu kan. Tujuannya kita apa sih? Tujuannya kita cuma buat memuliakan nama Tuhan, udah itu doang gitu. Hmm, hmm. Mau kita kayak punya doktrin yang kayak apa, mau punya pandangan yang kayak apa, apakah itu menyenangkan hati Tuhan, apakah itu memuliakan Tuhan, semuanya kan kembalinya ke situ, fokusnya di situ gitu. Betul, 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 betul. Tuh, kalau aku dari aku pribadi, kalau tentang perbedaan ya, perbedaan tuh mungkin sering terjadi ya dimanapun ya. Apalagi kalau di gereja gitu kan biasanya kalau misalnya ada event, Ya. ada acara-acara besar itu pasti perbedaan itu pasti ada gitu. Nah, aku tuh malah malah jatuhnya itu lebih ke yang manutan gitu. Nah, Hmm, tapi sebenarnya itu juga nggak baik karena kayak apa ya, menjadi memendam gitu loh. Ih, aku saja pengen ngomong ini, aku sebenarnya pengen ngomong ini tapi ya, ya wis lah daripada ditolak. Nah, itu tuh sebenarnya juga nggak baik loh karena kayak jadinya kependem, jadinya kita jadi merasa apa ya, tertutup, jadi nggak bisa terbuka sama satu dengan yang lain. Padahal mungkin tanpa kita sadari kalau misalnya kita yang menyampaikan itu tuh mungkin mereka kayak bisa apa ya, di-collapse lah, dikombinasi sama pendapat dari teman-teman yang lainnya juga gitu. Jadi mungkin yes. buat teman-teman yang masih ngerasa kayak gitu tuh mungkin jangan ya, dikurangin ya karena itu juga selain membuat kita jadi tidak percaya diri, itu juga mungkin bisa dijadikan alasan untuk perpecahan juga bahkan karena kayak kok kamu jadi nggak mau ngomong apa-apa, kok nggak mau melontarkan pendapatnya, itu malah jadi semakin pecah Yes. malahan Nah, gitu. ya, ini tadi kan pertanyaannya kan gimana caranya kita bisa benar-benar hidupin nilai unity yang sehat, yang aku mau sampaikan juga mungkin tambahan ya. Yang pertama adalah pastiin tujuan kita tuh sama, guys. Ya, Kita nggak akan bisa mencapai
kesatuan kalau kita tujuannya aja udah beda gitu. Ya. Ya kan. Yang kedua adalah komunikasi yang sehat gitu kan. Unity yang sehat dimulai dari komunikasi yang sehat. Supaya apa ya? Maksudku kayak supaya lebih mendukung kesatuan itu tuh ya dengan komunikasi yang baik kayak tadi Yasin cerita gitu kan. Itu menurutku tuh mantap. Mantap. Lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Next question ya. Ya, Nah, silakan. gimana kita bisa, ini menarik nih pertanyaan nih. Gimana kita bisa jadi anak muda yang berdampak, tapi tetap rendah hati dan nggak cuma cari spotlight nih. Asik. Menyentil sekali. Ya, bagaimana kita bisa berdampak tanpa mencari spotlight. Dan nggak cuma cari Kita spot. cuma cari spotlight. Bagiku dampak itu kan cuma sekedar akibat aja sih. Ini tuh sebetulnya bukan sesuatu yang harus dicari-cari ya. Ini kalau aku lihat ya. Dari kacamataku ya yang membuat hidup kita bercahaya dengan sendirinya ya ketika kita punya karakter. Hmm. Karakter seperti apa? Ya karakter Kristus ada pada kita. Jadi kalau kita punya karakter yang serupa dengan Kristus, aku percaya ini nggak usah diapa-apain juga udah terang sendiri gitu loh. Sudah Hmm. bersinar sendiri. Dan aku percaya ketika seorang punya karakter yang baik, dia punya influence, dia punya pengaruh. Dan ketika dia punya pengaruh, otomatis lebih mudah untuk dia berbuat sesuatu dan menghasilkan dampak, jadi berkat buat orang banyak. Nah, seringkali kita cuma fokusnya adalah di panggung-panggung besar. Cari panggung besar, buat sesuatu yang spektakuler. Loh, padahal kita tuh bisa mulai sesuatu yang mulailah dari hal-hal yang kecil. Ya. Kenapa? Karena hal-hal kecil yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang besar, dampaknya pasti besar. Contoh, kita kembali ke Bible. Daud itu menggembalakan berapa ekor kambing domba sih, teman-teman? 2, Ayo. 3. Lah iya, cuma 2 sampai 3 ekor kambing domba. Tapi Tuhan itu bisa kesengsem sama Daud. Kenapa dia bisa tertarik? Lihat bagaimana Daud menjaga kambing dombanya yang cuma 2 sampai 3 ekor kambing domba itu. Dikatakan bahkan ketika ada singa sekalipun, kalau sampai ada domba yang masuk mulut singa, dia akan buka mulut singanya. Ya, dia akan buka mulut singanya, dia akan ambil tulang belulangnya. Bayangin, begitu setianya Daud, ya. Cuman gara-gara satu domba masuk aja dia bisa begitu. Nah, sekarang gini, bagaimana dengan kita saat ini? Teman-teman dipercaya apa? Kalau yang kecil aja kita anggap remeh, kan bisa gini, kamu melakukan ini ya, tapi bagimu, ini mah aku nggak level, misalnya jadi usher. Bisa kamu tugas jadi usher ya? Kayak gini mah nggak level. Levelku mah, yang khotbah lah. Nah, ya kan? Ini repot belum apa-apa udah begitu, ya kan? Gimana Tuhan bisa bawa kamu naik kalau kamu punya hatinya demikian? Aku pun loh, mulai pelayanan tuh jadi usher. That's why aku tidak pernah menganggap rendah peran usher. Usher itu penting. Ya bagiku, sebelum orang ketemu PAW-nya atau ketemu preacher-nya, orang itu ketemu usher. Ya, Itu pelayanan penting. betul. Jadi kalau ini nganggap sebagai ini pelayanan pelayanan apa adanya atau pelayanan cadangan, enggak. Tapi kalau kamu bisa setia di sini, yang kecil aja kamu bisa dipercaya, senyum, nyambut orang, kamu bisa percaya. Aku percaya teman-teman bisa diangkat Tuhan lebih lagi. Tapi seringkali hati kita mau berkata begini, yang ini nggak level. Nah, yang begini harus dihilangin. Gitu loh. Anggaplah apapun kepercayaan Tuhan kasih sama kamu, itu tuh suatu hal yang besar. Karena seringkali Tuhan itu kayaknya ngasih sesuatu yang ini kok kayak apa ya? Kado tapi dibungkus kertas koran gitu loh. Sesuatu yang berharga tapi dibungkus kertas koran kayak tuker kado gitu yang harganya 25 ribuan ya atau 20 ribu ya. Alah ini barang murah. Loh, kamu tuh belum buka kok udah berani ngomong murah tuh gimana?
dilihat, buka dulu, lihat dulu. Kan kita nggak pernah tahu. Ya. Jadi menurutku sederhana aja. Kerjakan hal yang kecil dengan hati besar. Kalau kamu kuliah, yuk kuliah yang benar. Kalau kamu sekolah, sekolah yang benar. Kalau kamu kerja, kerja yang benar. Kamu pelayanan, pelayanan yang benar. Do extra mile. Aku percaya nanti hasilnya luar biasa dan berdampak. Itu Amin. sih. Amin. Ya. Wow. Wow, luar Keren, biasa. keren, keren. Melayani dari hal yang simpel atau melakukan dari hal-hal yang simpel, yang kecil, tapi dengan hati yang besar. Tuh, Oh. ya kan? Tapi sebenarnya ada follow up question sih, Pastor. Eh, kan tadi kan ngomongin tentang pelayanan yang atau melakukan sesuatu yang simpel, yang kecil, tapi dengan hati yang besar. Tapi kan Hmm. terkadang kan manusia tuh nggak melihat apa yang menjadi di dalam hati kita gitu kan. Tapi terkadang tuh manusia lebih melihat apa yang kita kerjakan gitu. Kalau kita ngerjain yang kecil gitu kan, ada orang yang bahkan kayak apa ya, nggak seneng gitu kalau kok kamu ngerjainnya gini doang gitu kan. Nah ini kembali lagi ke persatuan itu tadi kan. Kadang tuh susah banget buat bersatu gitu. Apalagi kalau misal kayak beda pandangan, beda beda metodenya gitu kan. Yang tadi aku bilang itu kan. Nah, tapi gimana sih caranya tetap punya hati yang mau belajar dan mau terbuka sama apa yang jadi apa ya? Apa yang jadi orang-orang tuh juga pengen gitu. Sorry, gimana tadi? Sorry keputus. Tadi tadi kan lagi bahas tentang me- Mm-mm. melakukan hal yang simpel tapi dengan hati yang besar gitu kan. Nah, Ya. tapi kadang ada orang-orang yang kayak kan manusia kan seringnya melihat melihat apa yang kita lakukan gitu loh, Hmm, nggak kayak hmm, melihat hmm, hati kita gitu. Nah, hmm. ini kembali lagi ke persatuan yang tadi ya, Pastor ya. Ada follow up question-nya. Kadang tuh susah banget buat bersatu, apalagi kalau misal beda pandangan atau beda metodenya gitu kan. Nah, gimana caranya tetap punya hati yang mau belajar dan terbuka sama orang lain gitu. Ya, menurut gini, kita harus pisahkan dulu sih antar tadi bagaimana kita bisa bersatu sama tadi pertanyaan terakhir apa? Bagaimana kita bisa terbuka dengan orang lain. Ya. Betul, betul. Nah, karena menurutku ini nggak bisa disatukan. Oke. Nah, jadi gini, untuk jawab yang pertama ya, semua orang boleh berbeda-beda. Hmm, Tapi selama mereka tahu goalnya apa, tujuan mereka apa, pasti selesai, pasti tercapai, achieve. ya, ya. Hmm. Walaupun dengan nanti si A mengerjakan dengan cara B, si C dengan cara D misalnya. Tapi kalau kita punya tujuan yang sama, nyampe sih. Oke. Apalagi misalnya kita lagi ngerjain event misalnya. Walaupun terjadi perbedaan luar biasa, Ya. geger sana, geger sini misalnya ya. Loh, tapi aku percaya acaranya pasti selesai. Yes. Amin. Eventnya menurutku pasti berhasil. Kenapa? Karena walaupun terjadi perbedaan, terjadi pergesekan, terjadi apa ya, perbedaan-perbedaan pendapat, tapi goalnya mereka tuh gini, gimana caranya acara ini sukses. Hmm, Hmm. ya, ya. Walaupun nanti di belakang nggak tahu lagi, ntar selesai nanti waktu evaluasi dare lagi gitu ya. Tapi by the way, mereka bersatu karena punya tujuan yang sama. Ya, Ya, ya. betul. Makanya itu kita tuh dijadikan satu. Kenapa sih Sumpah Pemuda ada? Karena mereka tuh ada persatuan di sana karena sudah jelas mereka punya tujuan yang sama. Bagaimana satu tanah air, satu bahasa Indonesia. Jelas, mereka jelas banget. Kita terdiri dari berbagai macam suku, bahasa. Itu kenapa kita harus bersatu. Mereka punya tujuan. Berbeda-beda, tapi punya satu tujuan. Berbeda karakteristik, tapi tetap mereka mencapai yang namanya tujuan yang sama. Sama kok, dalam pelayanan juga sama, kurang lebih. Ya, ya. Gitu loh. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan pertama ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi, selama ada tujuan yang jelas, clear goalnya, semua akan berbondong-bondong bagaimana caranya menyelesaikan event itu dan berhasil. Hmm, Karena aku percaya tidak ada di antara mereka yang pengen menggagalkan event itu. ya. Oh. Nggak ada. Aku percaya nggak ada.
Betul. Kenapa terjadi gesekan? Karena aku percaya masing-masing sebetulnya ingin memberikan yang terbaik, tapi versi mereka sendiri. Yes. Versi A terbaiknya gini, versi B begini Hmm, terbaiknya. betul. Benturan mereka. Jadi Ya, sebetulnya ini orang-orang yang pengen memberikan yang terbaik semuanya. Ya, betul. Nah, di sini tergantung bagaimana kita sebagai leader, pemimpinnya, menjaga tension itu tetap stabil. hmm, Nah, ini tugas pemimpinnya. Tension itu ada, itu menandakan ada kehidupan. Justru kalau diem, itu berbahaya. Berarti mereka tidak melakukan apa-apa. Ya, benar. Mereka tidak mempersiapkan apa-apa. Kamu harus khawatir kalau diem. Tetapi kalau misalnya ada gesekan, bagus. Kenapa? Berarti dua-duanya sedang bekerja. ya, Kita sebagai pemimpin cuma jagain tensionnya supaya jangan kebablasan gitu. Kalau pemimpinnya bisa manage tension dengan baik, oh pasti baik. Selesai dah. ya, Jadi hati-hati kalau cuma diem doang. Gimana? Sampai di mana? Diem. Pusing kamu. Ini orang kerjain apa enggak ini? ya, Kamu harus deg-degan sama orang begitu. Tapi Betul. kalau ada gesekan, bagus. Ya. Bagus. Kalau aku sebagai pemimpin ya, lihat ya, bagus. Gitu. Berarti Wah, dua-duanya lagi bekerja. ya, betul. Mm-mm. Nah, terus lagi pertanyaan kedua, nyambung. Bagaimana kita bisa terbuka ya, dengan orang lain? Setuju ya? Tadi gitu Ya, pertanyaannya ya. ya, ya, betul, betul. ya. Hati yang mau belajar dan terbuka. Nah, kalau orang pengen orang lain terbuka sama kita, kitanya dulu yang harus terbuka sama orang lain. Tidak bisa kita nuntut orang lain terbuka kalau kita tertutup. Buka dulu hidupmu, nanti orang juga terbuka. Begitu prinsipnya. Ya, nggak bisa tuntut orang, kamu terbuka dong. Ya nggak bisa. Hmm, Kita duluan yang ngomong. Tahu nggak aku tuh kok ngerasain kok begini ya begitu ya. Nah nanti dia ikut-ikutan. Iya ya, kenapa ya aku juga ya kok ngalamin kayak gitu ya. Nah, otomatis orang itu kalau kalau ada orang cerita terbuka, dia juga ikut terbuka. Tapi kalau kamu tertutup, ya dia juga tertutup. Mau ngomong apa? Gitu loh. Jadi kalau pengen orang lain terbuka dengan kita, ya terbukalah. Terus bagaimana kita punya hati seorang learner atau seorang pembelajar? Untuk punya hati yang mau belajar, itu dibutuhkan satu hal. Apa itu? Yang namanya kerendahan Hah, hati. Orang yang mau belajar itu rendah hati. Orang yang sok tahu, merasa paling pinter dan nggak mau belajar, itu orang sombong. Ngejudgment kok nggak ngepasin gitu loh. Jadi orang yang mau belajar itu punya kerendahan hati. Buktinya apa? Dia mau mendengarkan orang lain. Hmm. betul. Sekalipun dia lebih muda, sekalipun kita merasa bahwa, loh, pengalamanku lebih banyak daripada kamu. Kamu tahu apa? Anak kecil kemarin sore misalnya. Kalau kita punya hati yang mau belajar, siapapun yang memberikan masukan, input, didengerin dulu. Ya, Bukan betul, dibantah, apalagi di debat. Itu sih. Yang betul. satu ini karakter. Ya, Nggak bisa dipaksakan. Ini butuh kerendahan hati. Itu sih kalau aku. keren. Ngomongin kerendahan hati, terus ngomongin kalau apa ya usia tuh, aku sama Ko Farel ini waktu itu, enggak, kita tuh kan pelayanan di Praise and Worship ya. Dan beberapa waktu yang lalu tuh kita diadakan nih, ada yang mengadakan dari panitianya itu ada pelatihan ya, pelatihan vokal kayak gitu. Dan panitianya atau pengurusnya itu adalah teman kita sendiri yang umurnya jauh daripada kita berdua, Pastor, dan teman-teman gitu. Umurnya tuh masih masih kuliah dan kita kan udah manusia-manusia kerja ya. Dan dia ya itu ya mengatur, terus mereka yang mengadakan, mereka mengatur kayak gitu. Dan kita bisa aja kita berdua mungkin bisa aja kayak nggak datang, atau mungkin kita bisa aja kayak halah ngapain toh, wong kita tuh wes udah jadi
apa WL udah jadi WL singer ki dari kita sekolah loh. Lah kamu aja baru pelayanan aja baru-baru ini mikirnya kayak gitu. Tapi ya akhirnya hujan-hujan tetap diterabas, macet dan segala macamnya tetap diterabas karena ya kayak balik lagi ke tadi juga gitu. Mungkin karena adanya unity nih, walaupun kita mungkin mau belajar, kita mau sama-sama mau apa ya, menerima masukan dan segala macam. Bahkan pun dari aku pribadi pun juga di apa ya namanya, dievaluasi, dikasih masukan sama ya, temanku ini yang umurnya jauh lebih muda dan itu pun juga kayak, "Oh aku malah berterima kasih ya untuk evaluasinya, untuk masukannya," seperti itu. Dan itu walaupun mungkin mereka lebih muda atau mungkin mereka baru, tapi kita, pribadi kita memang harus wajib perlu adanya rendah hati, itu. Iya Dari sih. Rafael ada cerita? Kalau aku sih ikut yang pelatihan itu adalah lebih pengen ke gini. Aku yang sudah lama melayani, aku yang mungkin umurnya ada di atas kalian aja tuh mau mengusahakan untuk tetap datang dan mau lebih kayak mau ngasih contoh sih bahwa ini loh, aku yang udah kayak gini aja tuh tetap mau datang loh. Aku tetap Iya mau betul. tunduk dan taat sama otoritasku sama pemimpinku yang memang notabene ya mereka-mereka ini yang masih muda-muda ini gitu. Nah, itu sih jadi kayak ya aku yang kayak gini aja bisa, kenapa kamu nggak bisa gitu? Betul. Kamu nggak mau gitu. Itu Iya, sih. betul. Ya, aku pun juga punya pengalaman. Iya, Ya, di komunitas youth kita, walaupun aku nggak khotbah, aku datang dan aku dengerin. Betul. Aku di situ sebagai pendengar, bukan sebagai Ya, apa, enggak. Ya dengerin dulu aja. Ya support aja, iya. gitu kan. Siapa tahu aku juga bisa get something, dapat sesuatu yang baru. Jadi kalau kita punya disiplin seperti itu, hati kita tetap terjaga gitu loh. Dan kalau kita rendah hati, ganjarannya apa sih? Kehormatan, betul. kemuliaan. Itu Setuju. sih. Nggak ada orang yang anggap rendah, orang yang rendah hati itu nggak Ya, ada. setuju. Gitu. Wow. Wow. Tuh. Jadi emang apa ya, kesimpulannya tuh kalau dari kita pribadi rendah hati, semuanya pasti beres lah. Dan kita serahkan kepada Tuhan itu yang paling utama ya. Jadi ada Yes. bersyukur, berserah, mau menerima, terbuka satu dengan yang lain. Karena kita yang namanya unity itu ya nggak satu doang, nggak sendiri tapi kita bersama-sama yang bersatu. Cie. Betul. Gitu. Oke. em, untuk yang terakhir nih, Pastor, sudah waktunya sudah mau jam 6 ya, tidak terasa nih sudah mau jam 6. Mungkin dari Pastor Albert bisa diberikan nih closing statement semangat untuk teman-teman semua, para generasi-generasi zaman sekarang yang tetap menegakkan Sumpah Pemuda tapi tidak lupa tetap adanya nilai-nilai Kristianinya. Silakan Pastor. Betul. Ya, generasi muda, generasi Sumpah Pemuda itu waktu zaman 1928 itu bersatu karena mereka percaya pada masa depan bangsa dan negara Indonesia. Suatu hari kelak mereka akan melihat ada persatuan. Tetapi generasi kita saat ini harus bersatu karena kita percaya kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah harapan bagi dunia ini. Dan kamu dipanggil bukan hanya sekedar untuk eksis. Kamu dipanggil bukan untuk sekedar survive, tetapi buat serve, tetapi untuk melayani. Ya, kamu jadi garam, jadi terang buat dunia ini. Kamu dipanggil bukan cuman buat sukses, tetapi Tuhan manggil kamu untuk hidupmu berbuah. Ya. Kenapa kok harus begitu? Sukses itu belum tentu berbuah hidupmu. Tetapi kalau kamu berbuah, sudah pasti hidup kamu sukses. Ya. Karena Oh, sukses dan berbuah adalah dua hal yang berbeda. oh, Berbuah itu sudah pasti sukses. Sukses belum tentu hidupmu berbuah jadi berkat buat banyak orang, belum tentu. Jangan-jangan kamu cuman senternya adalah dirimu sendiri. Dan yang terakhir, kamu dipanggil bukan cuma buat dikenal dunia dengan followers yang banyak, dengan likes yang banyak, dengan views yang banyak, hmm. tetapi terlebih penting buat dikenal surga. Buat apa kamu dikenal dunia, tapi surga nggak kenal elu, ya Ya, kan?
Wah. Lebih repot mana? Oke, dunia kenal kamu lah. Kalau Tuhan nggak kenal kamu, surga nggak kenal kamu, apa nggak tambah susah? Waduh. Tapi please, biarkan Tuhan kenal kamu, surga itu kenal kamu. Itu. Wow. Luar biasa. Terima kasih, Pastor Luar Albert. biasa. Semangat Sumpah Pemuda. Weh. Luar biasa. Terima kasih Pastor Albert untuk sharing hari ini. Membangkitkan semangat para generasi zaman sekarang ya. Untuk Betul. tidak loyo, untuk tidak apa ya, untuk tidak saling membanding-bandingkan diri dengan satu dengan yang lain. Terima kasih Pastor Albert, luar biasa. Terima kasih untuk sharingnya. Semakin menjadi buah-buahnya, semakin sukses juga menjadi berkat dan memberkati banyak orang dimanapun Pastor Albert Amin. berada. Luar Yes. biasa. Terima Thank you. kasih buat user semuanya dan Good News Family yang udah dengerin kita ya. Tadi maaf juga nih aku tadi terlambat teman-teman semuanya tadi setting-setting ya kan. Yes. Ini spesial banget aku juga pakai Zoom di rumah karena di rumah lagi banjir. Semoga Good News Family dan user semuanya juga aman-aman aja ya, rumahnya nggak kebanjiran. Amin. Yang kebanjiran juga semoga cepat surut. Ya. Amin. Dia stok makanan di rumah supaya kalau kebanjiran nggak keluar-keluar rumah. Oke, kita akan ketemu lagi di minggu depan di hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore di DTS Deep Talk Session Let's Talk About It. Bareng aku Farel. Dan aku Astin. Kami pamit. Bye-bye. Bye.